kebijakan kita mengenai hilirisasi ini akan kita teruskan. Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah, kita ingin added value, kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Nikel ore, kalau jadi besi baja, nilai tambah itu bisa 10 kali lipat. Sehingga kita ingat, sekarang ini lompatan ekspor kita tinggi itu sebenarnya dari sini. Sampai akhir tahun perkiraan saya bisa 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini sudah 16,5 miliar US dollar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa 20 miliar US dollar. Hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan saya kalau nanti jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa 35 miliar. Hanya dari satu barang. Begitu boksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini? Indonesia terus memacu daya saing industri dalam negerinya melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau penghiliran industri. Pengembangan industri hilir dinilai menjadi pilihan paling tepat, sehingga potensi di dalam negeri bisa dioptimalkan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Persoalan penghiliran sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi bahkan tampak terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghiliran. Pasalnya dengan melakukan penghiliran, menurut Presiden, bangsa ini memperoleh nilai tambah dan daya saing produk. Tidak hanya perusahaan multinasional yang berminat di bisnis penghiliran atau smelter, institusi finansial internasional juga mulai melirik peluang industri ini. Setidaknya ada 3 perusahaan Jepang, Sumitomo Metal, Mitsu, dan Toyota Tsusho, yang sudah menyampaikan minatnya untuk mendukung pendanaan pembangunan smelter. 2 bank juga telah diidentifikasi berminat dalam pembangunan smelter. Keduanya yakni Bank of China dan Japan Bank of International Corporation, ungkap Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Ridwan Jamaluddin. Tidak itu saja, 6 perusahaan juga menyatakan minat menjadi pelaksana proyek smelter. Mereka juga telah memasukkan info memo yang memuat seluruh informasi dalam prospektus awal dan informasi lain. 6 perusahaan tersebut adalah PT Cerita Nugraha Indotama, PT Laman Mining, PT Macika Mineral Industri, PT Mahkota Konawiha, PT Bintang Smelter Indonesia, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Sementara untuk mempermudah masalah administrasi, Kementerian SDM juga telah mengusulkan pembangunan smelter menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah menargetkan 53 smelter terbangun hingga 2024. Menurut data Kementerian SDM, saat ini terdapat 19 smelter baru yang telah terbangun di Indonesia dengan tambahan 4 smelter pada akhir tahun. 4 smelter bakal beroperasi dalam waktu dekat adalah milik PT Aneka Tambang Tbk, PT Smelter Nikel Indonesia, PT Cahaya Modern Metal Industri, dan PT Kapuas Prima Citra. Menurut data Kementerian SDM, kebutuhan investasi untuk seluruh pembangunan smelter hingga 2024 mencapai 8 miliar US dollar. Dari gelaran Dubai Expo misalnya, Indonesia juga telah mendapatkan sejumlah komitmen investasi. Salah satunya dari Emirates Global Aluminium, EGA, perusahaan terbesar di Uni Emirat Arab yang akan bekerja sama dengan PT Inalum untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas tersebut. Untuk meningkatkan output produksinya, EGA bahkan telah menyiapkan teknologi baru.
Terlepas dari semua itu, kebijakan di sektor perindustrian dengan terus menggenjot pendalaman struktur industri manufaktur melalui kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer perlu terus diperjuangkan dan diimplementasikan di tingkatan masing-masing industri. Apalagi melalui program hilirisasi, manfaat dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, di antaranya peningkatan pada investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri semakin terdongkrak.